Baik. Selamat siang. Siang. Shalom. Shalom. Salve. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Bupati Sumatera Selatan, Pak Bupati lagi ODW di sini. Tadi jalan dengan saya, cuma ketinggalan. Nanti saya sedikit terus sampai. Pimpinan DPRD dan anggota DPRD Sumatera Selatan, para pimpinan OPD untuk Kabupaten Sumatera Selatan, kepala sekolah, ketua yayasan, dan seluruh guru siswa yang saya hormati di SMA Fata. Saya hadir di sini ada dua alasan. Yang pertama, saya datang bayar utang. Yang kedua, saya datang menuntut bayar. Jadi dua-duanya kita saling bayar. Saya bayar saya utang, bapak-bapak saya minta. Tolong SMA Fata Soe tahun depan itu sudah bisa tanam, liburkan semua tidak apa-apa. Tapi 300 hektar jagung tertanam. Nanti koordinasi dengan Kadis Pertanian, kami siapkan benihnya, kami siapkan lahan olah lahannya, kami siapkan pupuknya, herbisidanya, pestisidanya, semua kami siapkan. Sekaligus kami siapkan off-taker yang beli hasilnya. Jadi saya minta untuk kerjasama dengan gereja-gereja 300 hektar, tidak semua 50 atau 25, pokoknya total SMA ini tanam 300 hektar. Seluruhnya sudah disiapkan oleh provinsi. Benih terbaik, pupuk, herbisida untuk rumput, dan pestisida kalau hama dan yang lain, serta off-takernya. Jadi saya tidak datang ke sini, kasih aja. Juga saya mau tuntut balas. Dari 300 hektar yang dipakai, maka itu bisa dapat sekitar 6 miliaran. 6 miliar nanti ganti uang buat Bank NTT, dorong kasih keluar ongkosnya berapa, mungkin sekitar 400 jutaan lah, sekitar begitu. Kasih keluar, sisanya Bapak Ibu pakai buat anak-anak, pakai buat sekolah. Jadi ke depan kita mulai belajar untuk tidak minta-minta lagi, karena kita akan kerja sendiri. Kita bikin 3 bulan itu 100 hari, berarti 3 bulan kita akan siapkan untuk kita punya kepentingan membangun sekolah ini. Kalau tadi kepala sekolah bilang ini gerakan Roh Kudus, nah, saya mau tarik dulu, ini Roh Kudus sudah jalan atau masih ada di sini? Jadi saya ingin begini, kenapa saya omong ini? Saya juga berhubungan erat sekali dengan apa yang disampaikan kepala sekolah tadi. Kita tahu bahwa minggu-minggu ini Tuhan Yesus sedang menunjukkan, kita sedang melakukan perayaan Paskah dan menunjukkan bagaimana Yesus bangkit, bahkan menunjukkan kepada murid-muridnya bahwa saya telah bangkit dari antara orang mati, lalu menghembuskan Roh Kudus ke dalam murid-muridnya, betul toh? Nah, sekarang itu Roh Kudus juga masih ada di sini sekarang. Cuma dia ukurannya apa? Nomor 1, kita harus punya visi, misi, program kerja, dan strategi yang dimiliki Allah dan juga bagian dari kita. Supaya kita tahu itu kerjakan Roh Kudus atau Roh Kuda. Itu kita harus cek di situ. Karena itu saya bilang, visi Allah adalah damai sejahtera. Dimanapun Yesus berada atau Allah berada, baik lewat malaikatnya maupun langsung oleh Yesus, dia bilang damai sejahtera menyertaimu. Maka visi Allah itu selalu damai sejahtera. Ada orang sejahtera tapi tidak damai karena uang pencuri. Kalau ambulans lewat dia lompat dari tempat tidur, dia pikir polisi sudah ambil sendiri. Nah, itu karena itu sejahtera tanpa damai. Damai tidak bisa kalau tidak sejahtera. Lapar terus mana bisa damai? Tidak bisa. Harus sejahtera, damai. Jadi dua sisi mata uang tidak bisa dipisahkan. Damai sejahtera itu dua sisi. Jadi itu visi besar Allah. Kalau itu visi damai sejahtera, maka misinya apa? Misinya menyelesaikan kaum hina. Itu salah satu misinya. Itu
Saya selalu bilang, kalau orang tidak tahu ini, dia tidak pernah masuk surga. Visi membebaskan kaum hina. Itu mulai start. Siapakah kaum hina itu? Lapar haus, telanjang, terpenjara, sakit, orang asing. Lapar haus. Lapar haus itu programnya apa? Kali ini misinya. Misi membebaskan kaum hina, lapar haus, telanjang, terpenjara, sakit, orang asing. Maka program kerjanya apa? Pertanian, peternakan, perikanan. Ini program kerja dari Tuhan Yesus, bukan saya. Jadi kalau orang tidak tanam, hanya makan-makan, saya itu minta pelayan. Program kerjanya itu. Lalu strateginya apa? Strateginya adalah kolaborasi. Apa? Aku di dalam kamu, kamu di dalam aku, Bapakku di dalam aku di dalam Bapa. Itu teori kolaborasi, triple helix. Teori triple helix itu. Helix itu mereka ada di dalam semua. Itu teori yang selalu disampaikan oleh Yesus. Jadi triple helix itu teori yang disampaikan oleh Yesus. Harus kolaborasi. Nah, kolaborasi itu hari ini saya datang sebagai pemerintah. Datang di sini, pendidikan menjadi bagian kerjasama kita. Nanti kita off taker, pengusahanya, lalu dengan Bank NTT atau BNI 46 ada Bank NTT di sini. Ini direktur kreditnya ada di sini kebetulan. Menjadi satu kesatuan gerakan untuk kita kolaborasi. Karena Yesus bilang begitu. Tidak bisa kalau orang kerja sendiri. Kerja sendiri tidak ada buah. Akulah pokok anggurnya, kamulah rantingnya. Kamu tidak akan berbuah kalau tidak tinggal di dalam aku. Bapakku pengusahanya. Nah, jelas. Dia ada bagian di sini. Jadi jangan kerja sendiri-sendiri. Kerja sendiri-sendiri itu tidak pernah rahasia. Kamu tidak akan pernah berbuah lebat kalau tidak tinggal di dalam aku. Maksudnya kerja sama-sama. Jangan pikir kerja sendiri, tangan, pikir kanan, tidak kerja, tidak ada hasil. Nah, karena itu sekarang saya datang sini. Selain dari bantuan yang janji yang saya kasih ke Penhari, saya ingin juga mengajak Pak Guru, Imam Guru, anak-anak berhenti sudah kita mulai melakukan hal-hal yang tidak fundamental. Contohnya, kita belajar mati pung, tapi kita lepaskan kita punya tanah-tanah dan kita menuju pegawai negeri. Bagus juga pegawai negeri ini. Tapi tidak semua kan menjadi pegawai negeri. Kebutuhan 10, lamar 50.000. Mana bisa? Tapi kita sedang melepaskan kita punya tanah, orang diam dan segala macam. Kita sedang melepaskan kita punya potensi-potensi yang ada untuk kita lepaskan diam. Kita harus punya orang yang mampu bisa jual, namanya pakar ternak. Kita harus juga orang yang mampu mengelola kita punya limbah pertanian. Limbah pertanian, jagung kita, batang jagung, batang padi harus mampu diolah. Jadi kalau musim kemarau, musim paceklik bagi binatang, bagi kita punya hewan ternak kita, maka mereka bisa dikasih makan. Kita mampu untuk melakukan fermentasi dengan baik sehingga mereka bisa kasih makan pada musim-musim seperti itu. Tapi sekarang bukti di seluruh NTT Apli Pulau Timur ini kita agak buang kita batang jagung, agak buang batang padi di percuma. Lalu kita punya sapi, kita punya kambing, kita punya lain-lain, tangan setengah mati dia stunting ke manusianya juga. Nah, jadi saya pikir ini hari saya kesini dan saya mau kerja nyata. Saya tidak mau datang basa-basi. Nanti habis ini Pak Kadis Pertanian kerjasama dengan Bapak Kepala Sekolah, Mama Guru, Mama Ibu Guru Dorong, Bapak Ibu Guru, seluruh anak sekolah. Dengar baik-baik anak-anak ya, jangan pernah lu tertarik tidak hitam. Mau hitam seperti arang, tapi kalau otak pintar, dompet banyak, orang antri selalu. Tapi kalau otak tidak ada, dompet kosong, parsetan selalu. Jadi dengar baik-baik. Jadi orang kiri pikir ganteng saudara laku. Orang ganteng bodoh, uang tidak ada saat mau sendiri. Tapi kalau pintar mau mati, nah muka biar sama ke Victor Sirat cukup lah. Tapi kalau otak hebat, uang banyak, dong antri. Biar kau bilang jangan datang, dong tetap datang. Jangan stop sulit seterlalu banyak. Beta cuma mulai. Atau setahan-tahan senang jadi dosa mau, dong tetap datang terus. Nah itu, jadi saya minta untuk cara berpikir kita berubah. Kita menuju untuk melayani seluruh potensi-potensi kita. NTT ini luar biasa kaya, tapi kita sedang bekerja hanya menuju pegawai negeri. Tidak ada pengusaha yang luar biasa. Kita punya laut luar biasa hebat. Kita punya perikanan luar biasa hebat. Lobster kita di Pulau Timur ini, lobster hebat-hebat. Tapi kita tidak ada kerjakan dengan baik. Karena itu saya harapkan kita mulai untuk menyiapkan kita punya potensi. Nomor 1 jagung dulu, karena ini cuma 100 hari. Kita omong 100 hari saja. 100 hari kemudian Bapak Guru dengan seluruh anak sudah punya sekitar 6 miliaran. Sekitar 5 miliar lebih. Dalam tempo 100 hari. Dan ini kan Bapak bicara semua. Semua disiapkan pemerintah.
Bapak, Ibu guru dan seluruh murid hanya tiap hari pi jaga Tova kasih baik, jaga sedia baik, tidak ada yang jaga ganggu di tempat, dia dipanen pada sehari-hari, pengusahanya datang beli di tempat. Nah, itu sudah disiapkan. Kali ini gagal, sudah terlalu. Besok-besok datang ambil pulang buang. Jadi saya mau sampaikan begini, bukan apa-apa. Saya tidak terlalu lama lagi menjadi gubernur. Tahun depan September 5 September saya sudah berhenti. Tapi model seperti ini saya ingin agar kita menjadi gerakan sama-sama. Karena waktunya tidak terlalu lama lagi dan 1 tahun itu cukup luar biasa untuk gerakan kita. Kalau sekolah semua di NTT gerakan yang sama, maka 3 bulan setelah itu kita memiliki segalanya. Kita bisa bikin penelitian, kita bisa bikin riset-riset kecil, kita bisa bikin bawa anak kita untuk melihat kita punya potensi-potensi. Bilang mereka kamu harus menuju ke sini. Kita punya semuanya, tapi kan kita buat anak tidak pernah tahu kita punya potensi apa. Fatum nasi yang begitu luar biasa. Kapan kalau kita dorong luar biasa, di sana orang datang ayam pun tidak ada. Maka daging ayam kalau kita minta 500 ekor, sana ada Bapak. Siapa yang ngurusin daging ayam itu? Telur ayam, telur tidak ada. Tidak ada telur ayam di kita nih. Telur ayam datang dari luar semua. Taruhan sama saya. Telur ayam datang dari luar semua. Di TTS mana ada telur ayam? Nah ini yang kita harus siapkan ke depan. Tidak semua harus menjadi pegawai negeri. Bahkan ini uang besar. Saya gubernur pun saya mau. Kalau bapak ibu lihat lahan tidak mau kerja, nah datang ke saya. Saya mau kerja, bapak ibu jadi ikut. Bagi 25. Bapak ibu yang punya lahan dapat 25, saya pegang 75%. Tidak apa-apa juga. Tapi saya kaya, nanti bapak ibu yang minta-minta doa sama saya ya. Karena itu cuma 100 hari. Kita omong 100 hari. Sekolah harus berhenti tahan. Toh kau belajar juga di lapangan aja. Sambil hujan sambil mengajar. Jangan pakai payung. Kalau pakai payung itu rajanya kambing. Orang bisa pakai payung. Karena satu-satunya binatang yang lari, makhluk yang lari di saat hujan cuma kambing. Nah, yang lain soalnya, kan jalan santai-santai. Kambing dia lari mati bumi. Jadi kalau siapa yang lari, nah itu dia sudah. Kalau hujan dia mulai lari, nah dia sudah. Itu dia sudah. Jadi karena itu saya harapkan hari di sini anggota DPRD dari provinsi juga semua teman-teman kita bergerak ini. Siapa mau dapat uang 100 hari, cuma 100 hari. Musim hujan itu Tuhan Allah kirim hujan ke kita, air cukup buat kita. Nanti kita berdoa, apalagi basis bertumbuh dari Roh Kudus. Itu bilang Tuhan Yesus, ini aja terlalu banyak, cukup seminggu 3 kali saja, jangan terlalu banyak, nanti jangan mati. Harus ngomong begitu. Kalau kita lihat apakah Tuhan serta kita atau tidak. Kalau Tuhan tidak serta, jangan meleleh buang jagung sana, itu Tuhan sudah dengar sana. Tapi kalau bilang Tuhan bilang, orang betul-betul baik, hati baik, kerja betul, mau membebaskan kaum hina dari Timur Tengah Selatan, membebaskan stunting dari Timur Tengah Selatan. Stunting ini kan, ini orang Meucian, orang Chinese, Meucian, karena ada uang. Jadi kalau ada uang, nah itu semua jadi semua. Jadi kalau pengasuhan beres, ini semua beres, mampu kita lakukan dengan baik. Nah 300 hektar ini tidak susah. Kalau musim kemarau susah karena air tidak ada. Tapi kalau musim hujan ini kan pasti ada. Bapak Ibu di mana di tempat tunjuk sudah. Nanti beliau ini mau masuk surga juga. Karena itu Tuhan bilang, Tuhan Yesus bilang, bila kamu melakukan kepada salah satu saudaraku yang hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi kolaborasi dengan Yesus. Kalau itu jagung 300 hektar jadi semua, panen 1 hektar 7 ton, maka saya pastikan sekolah ini sedang kolaborasi dengan Tuhan Yesus. Kalau gagal, dia tidak sedang bekerja dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus bilang begitu soalnya. Nah kalau supaya begitu, Bapak Ibu semua masuk surga, saya sebagai gubernur akan tetap jadi gubernur di surga. Itu caranya. Kita juga gubernur di situ. Kalau di sana kan kerajaan, nanti kerajaan kan ada struktur kekuasaan. Kalau Bapak Ibu kerja semangat kan saya menjadi pemimpin, kan di sana saya juga tetap jadi pemimpin. Tidak mungkin sampai sana Luki jadi gubernur, saya jadi gadis, kan tidak mungkin. Saya lebih tinggi sendiri. Karena itu saya harapkan ini kita terus mendorong agar semangat ini jadi, dan saya mau lihat Luki panen bulan apa? Maret ya? April? Maret April kita panen lah. Nanti tahun depan itu saya sudah tahu SMA Fata Soe sudah punya uang 5 miliar. Dan harus itu, perencanaan itu. Dengan catatan 300 hektar itu sudah ada di Gubernur NTT sudah lihat 300 hektar di bulan Juni. Berarti sekitar 1,5 bulan lagi dari sekarang. Saya sudah lihat itu 300 hektar itu ada di mana. Dan saya tahu siapa kerja di mana. Kadisnya masuk atau tidak. Terlibat pendamping pertanian ini masuk tidak. Itu kita cek dengan baik. Jadi ketahuan 300 hektarnya jadi. Dan itu kemanapun Pak Kepala Sekolah, Bapak bicara kemana, kita sedang membawa anak merubah perspektif mereka. Perspektif pegawai negeri itu akan dirubah. Mereka akan menjadi orang-orang yang akan melayani,
orang-orang yang akan mengerjakan mereka punya potensi sendiri. Karena semua disiapkan oleh pemerintah hari ini. Kecuali suruh kerja sendiri. Bekerja sendiri, nah itu susah. Ini apa pun disiapkan, benih disiapkan, pupuk disiapkan, apa disiapkan. Cuma lupi kau kerja saja itu bisa terlalu betul itu. Terlalu betul. Sudah bisa omong lah. Ya, itu bisa omong lah. Jadi saya pikir liburkan 3 bulan. Oh kita ngajar di lapangan, kita bikin ngajar lapangan. Sekarang ini kita mengajar di lapangan, bawa anak-anak ke lapangan, jangan ada di kelas. Semua ada di kelas, semua tidak boleh di kelas lagi. Kita punya riset, kita riset lapangan. Sekarang ini modelnya adalah riset yang terapan, langsung diterapkan. Riset-riset terapan kita. Kita cek kita punya jagung, kita cek iklimnya, mau kemana kita. Bila perlu kalau Bapak kepala sekolah teman-teman semua sudah kuat, kita bikin pakan ternak sendiri. Lalu kita jual, karena 1 tahun pakan ternak NTT beli ke Pulau Jawa itu 1 triliun rupiah, 1 tahun. 1 triliun. Dan itu paling banyak datang dari jagung, tepung ikan, kelor, dan kedelai tidak pakai, ampas kelapa. Nah, kedelai itu Amerika, Bapak orang Amerika Bapak pakai ini ampas kelapa kita pakai. Jadi ampas kelapa itu substitusi kepada kedelai yang dia punya nilai proteinnya lebih tinggi bahkan daripada kedelai. Kita memiliki semua di NTT, tapi kita beli ke Pulau Jawa. Karena itu kalau jagungnya kuat, satu waktu uang sekuat dan mungkin 2-3 tahun lagi kita tidak perlu lagi jual jagungnya. Langsung kita masuk dengan pabrik kecil, nanti pemerintah bisa bantu bikin pabrik kecil untuk kepentingan pakan ternak. Jadi babi punya sendiri, telur ayam punya sendiri, ayam petelur punya sendiri. Sehingga masyarakat, anak-anak itu tidak dilatih untuk masuk dalam kelas saja, tapi mereka punya uang. Jadi begitu mereka selesai, mereka tidak akan tertarik lagi untuk menjadi pegawai negeri. Karena pegawai negeri ini gaji macam kepala lebih, padahal belum gaji lebih. Selain korupsi. Nah, 5 juta. 5 juta ini kalau tanam jagung selesai sudah lewat. Panggil sendiri, masuk sepakat seluruh kadis. Pasti sana praktik gadis. Jadi ini sedang saya ingin untuk membuka mindset. Kenapa saya datang di sini juga? Ini terakhir. Dari seluruh sekolah pendidikan agama dengan dasar agama ya, Katolik punya sangat bagus. Dimanapun saya pergi, saya berpulang di Flores. SMA, SMK Katolik itu tertata dengan baik. Yang Protestan pun harapannya Evata dengan angka itu. Dan ini kita tidak incar secara luar biasa, maka dia mati. Lalu kalau dia mati, itu sebuah kematian iman. Ingat baik-baik. Gereja bubar, tidak apa-apa. Tapi kalau sekolah bubar, apalagi sekolah yang menamakan diri Kristen yang mempunyai karakter Yesus hilang, maka kehilangan keselamatan. Saya ulang-ulang katakan, gereja boleh tutup, sekolah jangan. Apalagi sekolah yang bernuansa dan berlatar belakang serta berkarakter Yesus. Itulah membawa keselamatan. Karena Yesus tidak pernah pergilah, jadikanlah rumah ibadah sebanyak-banyak buat aku. Pergilah, jadikanlah mereka muridku. Belajar itu. Bukan bangun rumah gereja, belajar. Nanti rumah gereja perlu, kalau belajar sepintar, berkumpul bersama. Jadi yang disebut gereja persekutuan orang-orang kudus itu tidak selamanya di dalam gedung. Ya tahu bahwa banyak sekali gereja di Eropa kosong hari ini. Orang sudah tertarik. Terus orang bilang, itu orang langsung bergereja lagi salah. Tidak salah. Gereja itu input. Orang datang belajar ke sekolah, belajar. Nanti outputnya apa? Outputnya tadi saya omongin. You punya nggak kemampuan untuk bantu orang lain? Seperti kita hari ini. Kita duduk dalam ruangan ini. Kita adalah orang-orang yang cukup input ya untuk memberikan output kepada orang lain, membantu orang lain menjadi output. Itulah manusia output. Jangan jadi manusia input terus, pergi gereja terus, input kurang itu. Orang-orang yang pergi gereja terus input kurang, dia kurang pintar terus pergi terus, dia kena ajar terus. Kan sama saja. Bapak bayangkan, Bapak ngajar orang di SMA sini selama 18 tahun, bisa tidak? Berarti itu orang kan tidak lulus toh? Sama dengan Bapak pergi gereja. Bapak pergi berulang-ulang, dengar ulang-ulang, kau tidak mengerti juga. Kau datang, kau sudah berhenti sudah, kau ajar semua, kau datang terus. Kan Bapak harus menjadi manusia output. Manusia yang Bapak, saya tidak datang di situ lagi, Bapak pendeta ya dengar ya, saya tidak datang karena saya tamat di situ. Saya mau pilayani, saya sudah mengerti, sekarang saya mau pilayani manusia hina. Saya mau angkat karena saya sekarang otak sudah ada, moral saya sudah ada, uang sudah cukup berdasarkan pengalaman dan kemampuan saya, maka saya ingin bantu orang lain karena diri saya sudah selesai. Tugas kita bergereja itu begitu. Jadi jangan pergi gereja mulai dari permandian sampai mati gereja terus, itu tanda tidak tamat. Tidak tamat. Seperti juga sekolah. Karena
Karena gereja itu juga sekolah. Saya bilang gereja tidak mengajar. Ada gereja yang tidak mengajar. Masuk menyanyi setus, pulang. Tidak toh? Khotbah toh? Khotbah itu ngajar. Nah kalau mama ngajar dah dulu tuh, sudah dengerin barang kenapa kalau ajar ulang sebentar lagi. Karena lu yang salah, kenapa lu datang? Tahu tapi barang main mengajar ulang seluruh datang lagi. Jadi sudah tahu begitu jangan datang lagi. Pergi sudah ajar lain tempat lain sana. Ya, ini ya gereja lu dengerin pasti marah saya. Tapi kalian dengar baik-baik. Coba pikir baik-baik. Coba pikir baik-baik. Banyakkah ulang-ulang kita mendengar yang sama berapa kali? Berapa kali kita mendengar itu khotbah yang sama? Berapa kali? Lebih dari 5 kali? 10? 15? Makin tua makin lu ulang-ulang itu khotbah dan makin lu tidak pernah tamat lu merasa. Karena itu memang itu yang kenapa mengharuskan saya untuk datang di sini. Agar ini menjadi candra di muka karakter Yesus yang keluar untuk melayani kaum Mina dan sekolah ini. Kita membuat bentuk baru. Dan Bapak Kepala Sekolah menjadi pilar utama untuk merubah strategi, membangun cara berpikir baru. Kita membangun cara berpikir baru bahwa karakter Yesus yang melayani. Yesus itu tukang melawan. Coba belajar, apa yang Yesus itu? Tukang melawan. Melawan yang tidak benar. Contoh, hari Sabat semua diatur. Zaman itu teratur, hukumnya jelas. Dia tidak disabat. Dia dibantu orang. Orang marah sendiri lagi. Tapi apa jawabannya? Ibadahmu adalah bagaimana melihat orang lain, membantu orang lain, dan itulah ibadah. Bahkan Paulus hari ini mengeluarkan sebuah teori baru tentang ibadah. Apa teori ibadah menurut Paulus? Paulus bilang, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Itulah ibadahmu. Yang sejati bukan pikir aja saja. Pikir aja penting. Tapi kalau terus-terus tidak pernah mempersembahkan untuk kehidupan orang lain, itu tidak ada guna. Itu teori Paulus. Teori Paulus bilang begitu. Nah karena itu saya ingin datang di sini supaya Bapak Ibu semua belajar untuk membangun gereja itu lewat sekolah ini. Jadi siapakah gereja itu? Bapak Ibu semua yang sedang mendidik knowledge-nya, moralnya. Jadi itu orang bilang karakter anak itu dan intelektual anak itu menjadi kekuatan agar dia berani untuk mengambil resiko-resiko di lapangan untuk menolong orang lain, menolong dirinya sendiri. Setelah dia selamat, dia menolong orang lain. Itu tujuan dari kehidupan kita dan sirkulasi manusia Yesus yang percaya Yesus itu dia punya sirkulasi berpikir harus begitu. Nah itulah saya datang di sini sebagai sekolah Kristen yang saya harapkan dengan bantuan-bantuan gerakan ini tidak akan mati. Matinya sekolah ini, matilah iman Kristen. Ingat baik-baik itu. Mati sekolah ini, mati iman Kristen. Dan itu hanya bisa dapat di sini. Dan kita bisa desain ke depan, desain pendidikan di tempat ini menjadi desain karakter Yesus. Apa itu karakter Yesus? Berani, jujur, pintar, bukan buta huruf, pintar. Orang pintar betul. Orang pintar, berani, peduli, jujur melayani. Itu karakter Yesus. Saya kan buta huruf, itu bukan. Saya pengikut Yesus setia, buta huruf, soal masuk. Bodoh, kita masuk. Ya. Pintar, banyak orang yang mana saya. Orang-orang pintar itu, pengikut Yesus, harus kita pintar-pintar. Jadi, saya mau kasih ingat bahwa, contoh, kita punya TTS ini. TTS ini terkenal dengan tempat yang dingin dan indah. Tapi kapan kita